hari ini Revi bisa berbagi bersama Bapak Ibu guru yang ada di sini. Pertama-tama Revi ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu yang sudah menyisihkan waktunya untuk datang mendengarkan sosialisasi terkait modul yang kami dapat dari guru penggerak. Jadi guru penggerak ini di Kota Palembang ini adalah angkatan yang keempat. Angkatan 1 sama 2 udah selesai. Angkatan 1 itu dari Lahat dan Muara Enim sudah selesai. Angkatan kedua juga ada Palembang juga, ada Prabu, apa terbalik ya, pokoknya angkatan yang udah selesai itu 1 dan 2. 3 dan 4 masih pendidikan, dan sekarang lagi buka lagi angkatan ke-6, tapi untuk daerah Kabupaten Pali dan sekitarnya, jadi nggak bisa lagi kita ikut. Nah, di guru penggerak di Kota Palembang ini total ada 200-an, dan agak sedikit tantangan bagi saya karena kebetulan di Semasa hanya satunya yang mewakili sebagai guru penggerak. Karena kalau di Palembang itu ketika sharing, satu sekolah itu ada yang 4, ada yang 3 gitu, ada yang 2 tuh paling dikit, dan kayaknya Revi sendiri yang saya tahunya satu-satunya guru penggerak. Tantangannya ketika ada tugas sosialisasi seperti ini, jadi berjuangnya sendiri gitu, tapi ketika kalau tugas individunya masih bisa Kak. Untuk Mbak Dina, Mbak Rosdiana sama Pak Tommy itu juga termasuk dalam guru penggerak angkatan ke-4 Kota Palembang, tapi bertindak sebagai pendamping, pengajar praktiknya. Nah, jadi kalau ditanya guru penggeraknya, mereka sendirian. Jadi Bu Rosdiana sama Pak Tommy nggak ada tugas kayak gini, karena mereka mendampingi guru penggerak itu ketika loka karya. Guru penggerak ini juga ada 3 sesi pembelajaran. Pertama, mereka pakai LMS, persis kayak PPG. Tugasnya banyak banget. Dulu sempat hampir mau berhenti, rasanya nyesel pas tahu LMS itu banyak banget. Kedua, setelah LMS mereka ada Google Meet. Nah, Google Meet ini harus mengikuti elaborasi dari instruktur pusat, Kemendikbud langsung. Dan yang ketiga, loka karya. Loka karya ini diadakan setiap hari Sabtu per bulannya. Nah, itu yang biasanya harus menyita waktu belajar, dan dari pagi sampai sore. Bisa-bisa itu sampai jam 4-5 sore. Sepertinya masih ada Bapak Ibu mau ke sini. Takutnya kelewatan. Apa? Dari sahur. Mana kan? Dari sahur. Ya, masuk Bu. Masuk Ibu. Habis ini sekarang yang Iya. Atau mungkin yang luar sahur di sini dulu. Mana ya? Kita juga ada yang masuk lagi. Masih ada nih. Poster dulu deh. Itu yang sudah menyempatkan hadir di sosialisasi kali ini tentang guru penggerak. Modul 1, ada 3 modul pembelajaran sampai 9-12 bulan ke depan. Kami baru menyelesaikan modul 1. Modul 1 ada 1.1 sampai 1.4, dan diwajibkan untuk calon guru penggerak untuk bersosialisasi di sekolahnya sendiri. Nah, itu. Jadi pertama pas baca tugas itu udah kebalulan tuh. Waduh, kayaknya agak susah ini. Tapi alhamdulillah cerita sama kepala sekolah dan wakil kepala sekolah difasilitasi, dimudahkan. Jadi bersyukur sekali rasanya bisa hadir di sini di depan Bapak Ibu untuk menjelaskan. Bukan mengguru ya Bapak Ibu ya, Revi masih sangat junior untuk itu, hanya saja berbagi apa yang sudah dipelajari di sana. Untuk pendidikan guru penggerak ini sendiri, materinya tuh kayak lebih ke pedagogik, jadi nggak kayak kimia fisika, nggak. Mungkin di sini banyak guru BK, nah lebih ke gimana sih kita jadi guru yang seutuhnya, lebih ke sana. Jadi kayaknya guru BK senior semua lagi di sini. Nanti mohon koreksi jika ada kesalahan. Diawali dengan materi 1 Ki Hajar Dewantara. Nah, KHD ini udah terkenal sekali dengan 3 slogan kita, yaitu Ing Ngaso Sung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, dan Tutmudi Handayani. Jadi sebagai guru itu diharapkan kalau katanya KHD, pertama itu jadi toladan dulu. Toladan. Gimana caranya? Kita nggak ngomong doang kalau kata KHD. Jangan telat, jangan nggak kerjain tugas, tapi kita sendiri nggak disiplin. Jadi itu tauladannya dulu diambil. Baru yang kedua, kita harus memberi semangat. Kalau kita perhatiin, ada beberapa nilai anak itu agak turun di kelas 11. Ternyata pas ditanya kelas 10, bukan mereka yang ketinggian kasih nilai. Pas kita tanya, kelas 10-nya tinggi banget. Memang anak ini bagus sekali di kelas 10. Ternyata di pertengahan jalan, entah ada orang tuanya sama seperti meninggal, atau ada musibah, hilang semangatnya. Nah, di sini peran kita sebagai seorang guru untuk menumbuhkan semangat itu kembali. Terkadang kan anak-anak nggak bisa, nggak bisa konsen
untuk bagus terus gitu. Jadi nggak bisa kita salahkan juga gitu ya. Dan terakhir di Tuturi Handayani yang paling terkenal juga sering kita dengar yaitu memberi kekuatan. Google Bapak Ibu lebih pintar dari kita. Semua mapel dia kuasain, semuanya sampai internasional di Google ada. Tapi Google nggak akan pernah bisa menggantikan posisi kita sebagai guru karena tadi Google itu nggak bisa menyentuh rasa semangat motivasi anak itu sendiri. Tuh, KHD sangat mendukung sebagai seorang guru itu menganut 3 prinsip ini. Dan insya Allah Bapak Ibu guru semua, kami yakin juga sering menjalankan 3 slogan ini. Tujuan menurut KHD adalah menuntun kodrat anak, jadi menuntun. Dan KHD juga bilang siswa bukan kertas kosong. Salah, dulu pernah ada teori menyatakan siswa mah kertas kosong atau gelas kosong. Nah itu terbantahkan di KHD. KHD bilang tidak kertas kosong, justru kertas yang sudah punya isi, itulah siswa. Tugas kita sebagai guru adalah menebalkan, menggarisbawahi, mencetak miring yang penting dan menghapus yang rasanya tidak pantas. Nah jadi tidak lagi kita pikirkan guru kertas kosong, gelas kosong, kita ngisinya enggak. Mereka udah penuh, kertasnya udah penuh. Boleh Pak Min? Ya. Kertasnya udah penuh tulisan. Jadi kalau kira-kiranya butuh dicetak tebal, kita tebalkan kembali. Kira-kiranya enggak bagus, kita hapus. Nah itulah tempatnya guru menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya filosofi KHD yang terkenal adalah guru itu seorang petani, tukang kebun. Kenapa disebut demikian? Karena memegang benih. Kita andaikan saja kata KHD nanam jagung. Kita pegang benih itu tergantung. Ada yang benihnya bagus, berkualitas, ada yang biasa aja. Tapi dia nggak akan mungkin langsung jadi bagus kalau tidak pakai proses. Kita dapat benih yang anggap saja lah yang murah gitu ya, yang sudah hampir rusak atau yang tidak berkualitas. Tapi kalau kita sebagai petani yang memang bertahan dingin itu kita bisa kasih air yang cukup, cahaya yang pas, hama-hamanya dibuang, kita treatment benar-benar, itu bisa menghasilkan jagung yang berkualitas walaupun dari benih yang tidak berkualitas. Itu kata KHD. Dan kebalikan, benihnya bagus banget, yang mahal punya, yang keren punya, tapi tidak diterima dengan baik oleh seorang guru, nggak jadi juga. Pengairannya kurang, cahayanya kurang gitu ya, hamanya hidup, nggak diperiksa, paling-paling cuma dilihat gitu aja, nggak jadi. Benih itu pun akan tumbuh menjadi jagung yang busuk. Nah itulah kata KHD. Jadi gimana caranya seorang petani itu menghasilkan produk yang bagus, begitu juga guru. Jadi filosofi KHD ini sangat bagus. Dulu ketika Revi jadi guru, yang kebetulan baru 6 tahun ini, nggak pernah tahu Bapak Ibu tentang KHD. Tamat dari S1 kimia, jadi guru aja gitu ya. Nah pas di guru penggerak, ternyata seperti ini. Ki Hajar Dewantara itu menyatakan tentang guru. Dengan teorinya yang sangat terkenal adalah merdeka belajar. Merdeka itu bukan berarti anak-anak selama ini tidak merdeka, terkekang, bukan berarti seperti itu, tapi lebih ke biarkan mereka memilih bagaimana belajar itu yang nyaman, yang senang, sehingga mereka itu merasa enak ya belajar pelajaran ini dan dapat banget. Tapi kalau mereka merasa tertekan, gitu, terintimidasi, akhirnya dia tidak menyukai pelajaran itu dan nggak dapat. Salah satunya produk yang diharapkan di KHD adalah budi pekerti. Budi pekerti itu adalah gabungan dari cipta, karsa, karya, dan pekerti. Pekerti itu sebenarnya artinya tenaga. Sehingga jika ini selaras kata KHD, maka akan mencapai keseimbangan hidup. Selanjutnya kita masih berbicara tentang KHD lagi, Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan KHD itu bermain, dia bilang. Anak itu pada dasarnya bermain. Memang kodrat anak itu bermain. Mungkin ini lebih tepatnya ke guru jenjang SD, mungkin kalau SMA masih agak susah bermain, tapi masih bisa kalau kita pakai dengan kreativitas. Contohnya maksudnya bermain di sini, anak itu terlibat dalam pembelajaran yang menyenangkan. Entah kita pakai model pembelajaran yang games, yang nempel-nempel lomba-lomba ke depan gitu ya, atau kita pakai percobaan yang silakan kamu pilih percobaan apa yang menurut kamu mudah didapatkan, itu merdeka belajar. Seperti Revi ini, anak kita besok belajar asam basa. Kira-kira apa ya di rumah kamu yang ada? Kita tidak membebankan untuk mereka membeli. Oh Bu, di rumah saya ada gula, bisa. Ada garam, bisa. Ada apa lagi? Ada asam juga, bisa. Ada saus, boleh. Jadi yang kamu punya di rumah bawa. Bu, kalau saya bawa air minum saya buat tes asam atau basa boleh juga. Jadi merdeka belajar terjadi di sana. Kita tidak, kamu besok bawa bla 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 bla. Mereka harus ini gimana carinya, beban lagi bagi mereka. Nah, ini yang dimaksudkan merdeka belajar tadi Bapak Ibu. Tidak membebani mereka, tapi mereka memang senang
mendapatkan pelajaran itu. Kayaknya kelewatan Bu. Ada sana tadi. Ini racun. Boleh Ibu. Boleh. Enggak pas saya nggak suka. Nah, salah satu contohnya ini mungkin pelajaran matematika SD bisa dipakai untuk main congklak. Ada juga ini apa nih kalau kita ngomongnya ya? Nah, ini kan bisa strategi mengasah otak. Si congklak juga kita bisa menghitung, melatih anak SD menghitung mungkin sambil strategi gimana biar bisa menang. Tapi zaman sekarang susah banget ngomong ini Bapak Ibu. Anak-anak kebanyakan gadget. Iya sih, belajar juga mereka itu bisa teknologi, tapi nggak baik karena mereka merasa kecanduan. Dan susah banget sekarang kita menemukan ada anak di luar main ini. Ya zaman sekarang ada susah sekali. Mungkin kita sebagai guru bisa hidupkan kembali, gitu maksudnya. Kak Ade, ajak mereka bermain. Kalau coklat mungkin kita bisa melatih daya itu mungkin ke guru SD mungkin ya. Pernah juga saya lihat guru penggerak, boleh Pak? Dari bidang olahraga, nah kayak Pak Hercules, dia guru penggerak juga. Pakai ini gobak sodor ini, jadi kayak latihan ngambil nilai keseimbangan. Kalau nggak salah katanya lompat-lompat ngambil nilai pakai gobak sodor. Bahkan anak-anak itu nggak tahu apa jadi Pak. Nah, aku tahu ya Allah jadi sedih ya. Anak-anak udah lupa pelajaran ya, permainan tradisional. Jadi sedih gurunya, kamu nggak tahu Pak. Mau ngapain kita Pak? Nah, jadi mungkin kita bisa awal dari sekarang kita hidupkan kembali gitu. Mulai kita kurangin, bukan kita hilangkan, tapi kurangin gadget yang gamenya sebenarnya tidak ada yang tidak mendidik dari gambar-gambarnya itu. Nah, lagi masih Kiajar Dewantara. Kiajar Dewantara ini Bapak Ibu juga menjelaskan bahwa siswa itu sebenarnya punya dua kodrat. Yang pertama adalah kodrat alam. Kodrat alam. Ini adalah bawaan dari keluarga. Tidak akan pernah kita pungkiri seorang anak itu adalah pertama kali dididik oleh seorang dari keluarganya dulu. Bagaimana keluarga yang mendidik itu kepribadian dia dulu. Kita itu udah terima sekundernya gitu, primernya dari keluarga. Kodrat alam mungkin keluarganya, maksudnya kodrat sini pembiasaan disiplin keluarganya mungkin kurang ketat. Orang tuanya tidak peduli anaknya telat atau tidak, atau kebalikannya keluarganya ketat sekali. Bapak sama ibunya sangat seram, protektif, anaknya jadi terkekang, sedih, hingga malah lebih parah lagi. Ada juga yang kodratnya tuh sangat religius, jadi tergantung. Ada yang keluarganya santuy gitu ya, jadi bawaan mereka tidak bisa kita hilangkan. Kita tidak bisa menyalahkan karena itu bawaan dari keluarganya. Kata Kak Ade, nggak apa-apa, itu alam dari mereka nggak apa-apa. Kita yang menuntunnya jadi bagus, kita buat jadi lebih baik, kita arahkan. Karena itu udah bawaan dari keluarganya. Nah, diseimbangkan dengan kodrat zaman. Beda banget pasti Bapak Ibu ya, kita sekolah zaman dulu sama sekarang. Zaman dulu pakai kapur, sekarang kita udah pakai infocus. Zaman dulu kursinya nggak nyaman, dari kayu panjang kayak gitu bertiga, sekarang udah sendiri-sendiri kebanyakan kursi. Zaman dulu jangankan AC gitu, kipas saja susah. Udah nggak nyaman dari sana, tapi zaman sekarang kecanggihan udah banyak sekali. Ruang yang nyaman, pembelajaran yang menarik, tidak ngantuk, ada animasi pembelajaran, itu diseimbangkan dengan kodrat zaman. KHD yang notabene udah bapak pendidikan aja sudah bilang dari dulu bahwa kita pendidikan harus sesuai dengan zaman, nggak bisa samakan. Berarti memang sudah terkonsep seperti itu Bapak Ibu ya. Dari Revi sendiri pernah membuat animasi pembelajaran elektrolit, karena Revi itu pengen siswa itu melihat gerak-gerak ion bebas. Kalau lihat di air mereka nggak tahu yang mana sih ion Bu, yang mana sih yang namanya ion plus sama negatif, menciptakan animasi. Nah, salah satunya itu contoh perkembangan zaman, sehingga anak-anak itu bisa ternyata kayak gini kalau ion itu bergerak menggunakan listrik. Nah, dari sana kita dituntutlah di era abad 21 ini untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan zaman, yang kemajuan teknologinya lebih canggih-canggihnya. Jadi jangan sampai kita justru tetap pada pembelajaran konvensional di depan kelas aja gitu Bapak Ibu ya. Satu kata yang terkenal juga dari KHD adalah pendidikan itu harus berhamba pada anakku. Hamba di sini maksudnya bukan kita mendewakan gitu, bukan. Hamba di sini maksudnya berpusat. Jadi hakikat pelajaran menurut KHD adalah
Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam rangka merdeka belajar. Profil pelajar Pancasila. Kebanyakan, mohon maaf sekali Bapak Ibu, kalau kita tidak ingatkan ini, kita sendiri sebagai guru lupa apa aja ya profil pelajar Pancasila. Dulu mereka bilang, apa aja sih? Intinya cuma ketuhanan yang Maha Esa. Ternyata ini dia profil pelajar Pancasila yang diharapkan guru penggerak sebarkan kepada seluruh guru yang ada di Indonesia. Kita ciptakan anak-anak yang memiliki 6 pilar ini. Pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, yang ujungnya pasti akan ada kebahagiaan akhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Kita banyak sekali suku ras agama dan di sini kita harus bisa menghargai, tapi tetap tidak terpengaruh untuk misalnya kayak dalam segi agama, tapi saling menghargai. Gotong royong ini udah agak luntur kayaknya Bapak Ibu. Saya sering melihat anak-anak itu tidak peduli dengan temannya yang sedang beres-beres, tidak peduli dengan papan tulis yang kotor. Gotong royong ini sudah mulai luntur ketika piket kelas tidak ada sepertinya. Sudah mulai gimana ya? Kayaknya sampah-sampah terserah gitu. Nah ini udah mulai luntur. Kalau perhatiin ini perlu kita tingkatkan untuk mungkin kita adakan di sekolah kita Jumat bersih. Bisa mungkin, jadi atau Sabtu bersih, jadi satu hari senam, mungkin sebulan sekali itu kita adakan khusus bersih-bersih, menanam rasa gotong royong. Anak kita udah merasa, ada bersih belah, santai aja. Nah jadi kayaknya kurang menjaga gitu. Kalau review nilai, mohon maaf Bapak Ibu ya, mungkin kita bisa acukan lomba kebersihan kelas. Jadi mereka mulai tuh yang belakang yang penuh buku nggak jelas itu mungkin boleh mereka bereskan dengan adanya lomba kebersihan kelas gitu. Kreatif. Anak yang kreatif itu bisa menggunakan hal-hal yang mungkin simple tapi bisa dipakai menarik di pembelajaran. Kritis, kita semua udah selalu pasti bisa menggunakan pembelajaran kritis. Saya yakin Bapak Ibu guru juga sering membuat anak berpikir kritis. Dan satu lagi mandiri. Kalau mandiri juga sering sebagai pengumpulan tugas, ujian. Paling sih kalau kita tekankan lagi ke berimannya sama ke gotong royong. Karena rasanya gotong royong ini perlu sekali Bapak Ibu ya, sudah mulai luntur. Nah, yang selanjutnya adalah budaya positif. Kita sudah menyelesaikan modul pertama. Modul pertama tadi tentang KHD. Jadi mohon maaf kalau agak ngomongin Bapak Ibu mungkin bawa lahat biasanya nyerocos. Jadi Rep ini memang cara ngomongnya ngebot. Jadi kalau orang baru dengar kayak ngomong kakek oma katanya. Enggak, memang gaya ngomongnya sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi jangan bingung gitu ya. Budaya positif adalah disiplin positif. Sekolah kita ketika Revi masuk udah kelihatan banget banyak disiplin atau budaya positif yang ada di sekolah ini. Salah satunya yang diteruskan oleh Pak Moses yaitu apel pagi. Nah itu sudah bisa ditarik disiplin positif kita. 6-20 udah di sini semua. Mau tidak mau, suka tidak suka, aturan harus dijalankan 6-20 bagi siswa. Telat artinya konsekuensi. Jadi lebih baik lagi Bapak Ibu, budaya positif ini kita buat dari sangat tingkat paling bawah dulu aja lah. Kelas, membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan itu kelas itu contoh salah satu yang saya ambil dari guru penggerak Kabupaten Lahat, kesepakatan kelas. Di dalam budaya positif semua itu harus positif Bapak Ibu. Kita nggak boleh pakai kata tidak boleh pakai kata jangan terlambat. Nah tidak boleh di budaya positif ini. Tidak boleh memakai sepatu di dalam kelas. Ubah kalimat tidak dengan kalimat positif. Misal datang tepat waktu, menonaktifkan handphone selama pembelajaran. Bukan jangan main HP. Itu terkesan lebih kayak peraturan. Paling kalau saya melanggar juga biasa aja atau kena hukum. Tapi kalau kita buat kesepakatan, mereka merasa sekelas ini sepakat. Ya kamu mau apa kira-kira sepakatnya? Kalau dari kemarin kayak gitu. Jadi katakan, mem, kalau di kelas itu nggak usah misalnya sok ini ada yang bilang kayak itu sok mau nunjukin dirinya, ada PR mau ngomong. Kata saya itu nggak bisa, nah itu namanya jujur. Kita sepakati namanya kejujuran. Jujur nggak? Sepakat nggak? Sepakat mem. Oke kita buat nomor 1 kejujuran. Kalau ada PR gurunya lupa, ada teman yang mengingatkan, bukan kamu bully. Kebanyakan mereka bully kan, jadi dibilang saat itu nggak boleh. Dia udah jujur, sepakat loh kamu udah sepakat kan nilai kelas kita jujur. Dan mereka merasa oh iya ini kan kesepakatan kelas kami, bukan peraturan Bapak Ibu. Jadi sepakat untuk jujur, sepakat untuk rules ya. Dan dia tidak
menekankan kepada mereka tuh ini tata tertib enggak, dia lebih ke keyakinan kelas kita gitu loh. Nah, kompak satu, kalau di sana dia buat kecil banget ya, disiplin ya, berdoa, kemudian sepatu misal, sepatu tidak boleh diletakkan tidak sesuai abjad, tidak sepatu itu sepakat. Jadi otomatis mereka ketika nyampe, mana ya nama saya, Kak Rafi, nggak salah pakai sepatu lagi. Kalau tidak sesuai nama, yang ini pakai sepatu A, yang B hilang, itu salah lagi. Jadi keyakinan kelas. Jadi alam bawah sadar mereka udah ditanamkan nilai positif, sehingga mereka berpikirnya selalu positif. Kita kan kalau kita sakit aja Bapak Ibu ya, kalau kita mikirnya ada susahnya sembuh, sudah lama memang sembuh Bapak Ibu. Tapi kalau kita pikir positif, sore ini sembuh, makan bakso seger ya, kayaknya itu secara tidak langsung sekian persen meningkatkan apa ya namanya? Iya, imun kita untuk sembuh. Ternyata penting banget budaya positif itu. Jadi jangan sampai kita selalu menilai dan segala sesuatunya negatif. Saya ingetin aja lagi juga sebenarnya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, menurut itu ada Diane Gosen dalam bukunya dalam Slow Discipline, itu ternyata manusia itu dalam melakukan sesuatu itu pasti ada tiga ini, ada tiga motivasi. Pertama, apakah dia melakukan itu karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan? Kedua, saya lakukan itu karena saya mau dapat ujian atau mendapat penghargaan dari gurunya. Atau justru yang ketiga, tingkatan ini Bapak Ibu ya, itu paling rendah adalah ketika kita hanya menghindari hukuman. Kalau kita sudah pengen dipuji, itu sebenarnya udah nomor 2 motivasinya. Dan tingkatan tertinggi kalau kita sudah mencapai ke hargai diri kita sendiri. Contoh nyata kita sebagai guru, mau izin Bapak Ibu. Contoh, kita hadir mengajar di sekolah tepat waktu. Motivasi apa sih sebenarnya kita tepat waktu itu Bapak Ibu? Apakah kita masih sekedar ada tepat waktu ya, nanti ada kepala sekolah saya ditegur, atau saya nggak ikut apel gitu ya, nanti saya nggak dapat nama. Kita udah menghindari hukuman, itu baru motivasi pertama. Tapi kalau kita udah yang kayaknya bos datang pagi nih, biar lihat sama atasan, sama bos, atau sama wakil gitu ya, bahwa saya ini rajin, itu udah motivasi kedua. Tapi yang paling baik bukan karena hukuman, bukan juga karena imbalan, tapi karena nomor 3, karena orang yang menghargai waktu, karena orang yang menghargai diri sendiri sebagai teladan juga bagi murid-murid. Kita bilang jangan telat, jadi telat gitu ya. Tapi juga kalau telat juga malu kan, selalu ngomong sama anak-anak, jangan telat, nggak enak di belakang kita telat. Pasti ada rasa, aduh malu nih kalau telat. Itu tingkatan tertinggi kita melakukan sesuatu ketika kita udah menghargai diri kita. Kemudian juga ya itu sebagai tindakan, sebagai contoh kita, apakah kita itu dicontoh nggak sama murid-murid. Jadi kita bisa, ini nggak ada benar nggak ada salah Bapak Ibu, tapi kita bisa memposisikan kita ada di mana sebagai seorang guru. Apakah di motivasi 1 hanya sekedar ambil amannya lah daripada marah gitu ya, atau kedua kita cari muka, tidak munafik, orang bekerja, anak murid, pegawai siapapun itu kebanyakan pasti akan pengen dipuji, pengen dinilai, oh dia bagus ya, oh dia disiplin, pasti. Itu tidak salah Bapak Ibu, bukan berarti salah, hanya saja lebih sempurna lagi kalau kita lebih ke hargai diri, bonus kalau kita lebih dapat ke imbalan. Kita hargai diri kita ya bonus aja kalau kita dipuji gitu kan. Jadi bukan karena itu utamanya. Nah, di guru penggerak juga Bapak Ibu dijelaskan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini kayaknya guru BK banget ini. 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika menemukan anak yang sedikit bermasalah, kita harus mengingat 5. Ini kecil nih tengah itu, nggak bisa dibesarin. Itu kebutuhan hidup Bapak Ibu. Jadi contoh kasus, kita menemukan anak di kantin di saat jam pelajaran dimulai. Kita bisa mengingat lagi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan hidup. Mungkin si anak ini tidak sarapan paginya. Kita nggak bisa langsung marah, Bapak Ibu kita panggil dulu. Kenapa kamu ini jam berapa kok di kantin? Dia akan cerita. Saya nggak sempat tadi jam 6 berangkat dari Sepojo misalkan, jadi nggak sarapan. Jadi saya ini lapar. Boleh kamu makan. Iya kamu lapar. Tapi kira-kira kalau makannya di jam segini benar atau tidak? Enggak Bu, ada guru kan di kelas ada. Ada nggak guru yang merasa kamu tidak menghargai waktunya? Oh iya Bu. Ada nggak teman kamu yang merasa ini enak banget dia bisa keluar saya belajar? Boleh kamu makan tapi tidak sekarang, tahan lagi atau kita cari solusi lain. Jadi kita nggak bisa serta merta patahkan. Mungkin ada kebutuhan hidup yang sedang dia perjuangkan. Lapar sakit mah bahaya juga kan. Jadi kita komunikasi.
Kemudian cinta dan kasih sayang. Satu lagi, anak-anak itu sebenarnya kalau dia baru 1 kali 2 kali ya, kalau udah sering kayak yang tadi kayaknya udah kasih sayang lagi kita. Kalau misalnya dia, Bu, saya lupa tadi bawa tugas, kita dengar dulu alasannya bahwa Ibu mereka butuh diberi kasih sayang. Kenapa tinggal? Enggak, Bu, tadi itu udah di atas meja, tapi pas lagi mau berangkat diambil adek, dimainin sama adik yang paling kecil, jadi ketinggalan. Ya udah, berarti kita cari solusi dengan tidak menyalahkan. Kecuali memang kalau udah sering mungkin kita langsung mereka. Tapi kalau mereka masih pertama-tama kasih sayang dulu. Selanjutnya penguasaan. Penguasaan ini dipuji Bapak Ibu. Jadi ketika mereka bagus, kita puji. Anak itu senang sekali dipuji. Jadi ketika namanya disebut aja sama guru itu udah bahagia. Coba ngomong gitu ya, Dara ke depan, itu udah ngerasa senang. Wah, ini kenal sama saya gitu ya. Udah ada rasa dapat pemasaran gitu, dapat dihargai. Jadi salah satunya itu dengan sering memuji kalau mereka berhasil. Yang terakhir adalah kesenangan. Itu udah biasa di Bapak Ibu ya, mereka mencari kesenangan. Misalnya, kenapa sih Nak kamu minggat? Karena memang kalau di rumah tuh tidak bisa keluar, mumpung sekolah ini lah bisa ke mall. Mereka berusaha mencari kesenangan, tapi dengan jalan yang salah. Jadi mungkin kita bisa panggil orang tuanya, Pak, Bu, anaknya kayaknya butuh hiburan. Jadi mereka akhirnya ngambil waktu sekolah, kita komunikasikan. Karena 5 kebutuhan dasar manusia ini bukan cuma peserta didik, tapi kita semua sebagai seorang manusia. Dan dua bagian terakhir lagi, 5 posisi kontrol guru. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tidak ada peringkat, tapi kita mulai mengecek Bapak Ibu, kalau di guru penggerak kita berada di posisi mana. Yang pertama posisi penghukum. Penghukum adalah orang yang sering sekali menyalahkan. Kamu lagi, satu. Kemudian, pokoknya kamu salah, kamu telat, itu penghukum. Kamu keliling lapangan, penghukum dengan kata-kata seperti kamu selalu ya, kamu terus yang ngumpul terakhir. Sama sekali. Dengan kata-kata jahat seperti itu berarti kita sudah sebagai guru penghukum. Bukan berarti kita jelek banget gitu Bapak Ibu ya, kita pengen didik sebenarnya. Tapi ada posisi-posisi kontrol yang lebih baik lagi dibanding penghukum. Kedua, mungkin ada yang membuat rasa bersalah, cewanan ibu sama kamu. Tadi kok kayak ini sama ibu, dia merasa ya Allah ibu itu tersinggung, dia akan beban, dia akan mental. Atau kita bilang kayak mana lah kalau bapak atau penting sebenarnya kita bilang pasti ada kamu sedih banget ya punya anak kayak kamu. Secara tidak langsung mental dia, pribadi kita bunuh Bapak Ibu. Dia merasa hancur, sehancur-hancurnya. Apa iya orang tua saya tuh punya saya tuh seperti musibah. Jadi kita hati-hati sekali dalam berbicara. Kemudian kalau teman, nah ini sering terjadi termasuk praktis sendiri Bapak Ibu. Kita akrab sama siswa, kita sering tolong. Memang aku tadi kemana sama ibu itu nggak diambil, tas aku bisa nggak bantuin. Dia merasa tergantung sama kita. Saat kita tidak mau bantu, dia kecewa, dia patah hati. Padahal akrab, dia bantuin. Nah, ternyata kita bisa jadi senjata pengakuan Bapak Ibu dengan posisi teman. Kita tolong, kita selama ini ada untuk dia, tapi dia terlalu tergantung. Kalau kita nggak ada, dia ngerasa tidak kate yang peduli sama aku. Soalnya kan guru itu sudah pindah, down. Karena dia sudah gantung banget sama kita, jadi nggak usah terlalu akrab juga sebenarnya. Tapi boleh untuk sebagai sahabat seperlunya aja gitu, jangan sampai apapun kita tolong gitu ya. Dia ada masalah sama guru itu kita luruskan, dia ketergantungan. Akhirnya dia nginjak kepala, bisa dikatakan seperti itu kalau bahasa kita. Pengawas atau pemantau seperti guru piket, wakil kesiswaan atau wakil karakter gitu ya. Ini bagian kader, nggak suka, nggak muat ini ya. Dia serahkan, nih ini nggak sudah bawa catatan. Jadi kalau ada guru orang tuanya, Bu, kenapa anak saya dapat kecil? Panggil guru yang pengawas ini. Biasanya dia akan mengungkap sekali catatannya. Dan ini Pak. Nah, Pak, tangan segini tidak masuk, tangan segini tidak pakai kaos kaki, sepatunya pakai ini, lengkap catatannya. Itu adalah guru pemantau. Dia tidak banyak ulang, dia tidak banyak berbicara, tidak banyak kasih hukuman, tapi catatannya lengkap. Bagus sekali kalau kita kolaborasikan Bapak Ibu. Kita bisa sebagai teman. Tapi kalau membuat rasa bersalah sama menghukum, kayaknya terlalu serem ya Bapak Ibu ya. Kemudian terbaik adalah posisi manajer. Kalau manajer ini adalah posisi mentor, di mana guru mempersilakan murid itu tanggung jawab sendiri deh. Jadi dipanggil, namanya segitiga restitusi, kemarin seperti praktek di kelas, kita panggil Bapak Ibu anak yang bermasalah. Kita panggil, langkah pertama kita stabilkan identitas dulu. Kamu kan berapa? Namanya siapa? Alamat di mana? Tadi ngapain aja nak? Dia akan menjelaskan, ya Bu, saya tadi seperti ini, dia jelaskan.
kira-kira yang kamu lakukan itu benar atau salah? Ya Bu, saya salah. Terus menurut kamu yang benar gimana? Jadi dia menjawab semua pertanyaan, kita nggak ada instruksi apapun Bapak Ibu, kita cuma sebagai fasilitator. Oh gitu, benernya kayak mana nak? Ya benernya Bu, sebaiknya bangun pagi Bu kalau telat. Ya, kenapa tidak bangun pagi? Mama tidak bangunin, mama pagi-pagi lah pergi duluan Bu. Jadi tidak kate, solusinya cak mana lah ya? Biar bangun pagi, mama lah pergi, papa lah pergi. Cak mana lah kira-kira bangun pagi? Anak-anak, dah sudah Bu, dah umpan anak-anaknya. Cak mana lah? Menurut kau kayak gitu ya, kita serahkan kepada mereka, bukan kita Bu, bukan kita, tapi dianya. Coba kasih waktu lah berapa menit, gimana kira-kira kamu menyelesaikan masalah kamu sendiri. Mungkin dia akan membuat ide seperti apa. Dan ini pernah kejadian Revi di Pali, karena waktu itu Revi staf kesiswaan, anak itu telat terus karena dari dusun, waktunya sekitar 45 menit nyampe sekolah. Tapi akhirnya Revi bilang, nah kalau kayak ini ceritanya udah selesai gitu, ngekos aja ya. Ngekos ya Bu? Ya, kita cari kos yang agak murah. Mamanya bisa dipanggil orang tuanya, ya Bu bisa Bu di kos. Bu, kalau Bapak Ibu tetap mempertahankan dia dari dusun berangkat, dia telat terus. Kami carikan kos. Bapak Ibunya merasa terima kasih banget, udah dicarikan kos. 1 bulan sudah kami bayar Bapak Ibu. Dia merasa kayak yang kosnya nggak terlalu mahal kalau di daerah. Selanjutnya anak ini jangan telat. Nah setelah dikoskan di dekat sekolah, anak ini jadi salah satu anak prestasi. Datangnya tepat waktu, dia memang pintar Bapak Ibu. Hanya saja tinggal di dusun gitu, dan perjalanannya cukup jauh sehingga akan mengakibatkan dia terlambat di sekolah. Nah jadi biarkan mereka, ini slide terakhir, biarkan mereka sendiri yang mencari jawaban atas perilaku mereka. Kita nggak usah suruh. Nah mungkin PR kita juga salah satu siswa yang berulang kali kayaknya hilang terus tadi. Coba kita tanya ke dia deh, kamu tuh mau apa sih sebenarnya? Kami ikutin deh mau kamu mau apa coba. Biar nggak gitu lagi gimana? Mungkin bisa. Tapi terkadang Bapak Ibu ketika anak itu udah di level yang wow, agak susah memang. Itu saja ya. Ujungnya kebet aja gitu. Karena terjadi tadi. Iya, nah mungkin Bapak Ibu PK mungkin pernah mendengar segitiga restitusi, tapi baru pertama ketika di guru penggerak. Segitiga restitusi ini adalah tahapan dalam memperlakukan anak bermasalah. Jadi di guru penggerak itu tadi ada 3 tahapan: stabilkan identitas mereka, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Biar mereka ngaku, kita nggak bilang, biar dia ngaku aja gitu ya, biar dia curahkan semuanya. Dan tahap terakhir, tanyakan keyakinan yang di awal tadi Bapak Ibu. Di awal pelajaran kan udah dikasih tahu nak ya, keyakinan kelas kita apa, kesepakatan kelas kita apa. Oh iya, kesepakatan kelas kita hadir tepat waktu. Kamu yakin nggak? Kamu sepakat nggak waktu itu? Sepakat nih. Nah terus gimana? Kalau sepakat kok nggak diikutin? Ada rasa tidak enak sendiri, dan motivasi itu muncul dari intrinsik, bukan karena itu marah gitu ya, bukan karena hukuman Bapak Ibu. Nah, jadi dari semua materi guru penggerak ini Bapak Ibu, setelah itu Revi belajar bahwa jadi guru itu nggak mudah, karena tanggung jawabnya juga sampai ke akhirat, tanggung jawabnya juga kita berat. Kadang-kadang anak apa yang kita sampaikan A, dia sampaikan ke orang tuanya udah jadi B. Jadi bagaimana kita bisa berbicara dengan baik, dan KHD tadi Ki Hajar Dewa Clara salah satu acuan kita untuk menjadi bapak ibu guru yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga kita juga dalam mengatasi anak yang bermasalah tidak langsung hukum. Mungkin kita bisa belajar untuk menjadi manajer, posisi kontrol gurunya, mengatasi anak yang bermasalah dan menerapkan segitiga restitusi. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah mau datang mendengarkan pembelajaran yang kami dapatkan 3 bulan terakhir ini di program Guru Penggerak, dan sudah disampaikan amanahnya untuk disebarluaskan kepada Bapak Ibu guru yang mengajar juga di SMA Sampurna. Lebih dan kurang Revi mohon maaf, salah kata Revi mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Nejar, saya kelas 10 IPS 1. Setelah Memrevi mengikuti guru penggerak, Memrevi menerapkan segitiga restitusi di kelas kami. Nah, setelah Memrevi menerapkan segitiga restitusi tersebut, kami merasa rasa tanggung jawab yang berada pada diri kami masing-masing meningkat, dan
membuat kami lebih sadar dan sadar dalam melakukan segala sesuatu dan bisa kedepannya untuk lebih baik lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyayu Ahya Kaisha dari kelas 10 IPA 1. Dengan Memrevi menjadi guru penggerak, kami membuat suatu keyakinan sebagai pengganti peraturan kelas, dan itu akan ditaati dalam satu semester itu bersama dalam satu kelas, sehingga akan membuat dari keyakinan itu membuat kelas kami akan menjadi nyaman dan tertib. Perkenalkan, nama saya Masa Isa Valdera Ramadhani dari kelas 10 IPA 1. Semenjak Memrevi menyarankan kami untuk membuat keyakinan kelas kami menjadi lebih tertib dan aman. Maka dari itu, jika kami melanggarnya, maka akan timbul rasa bersalah, karena itu sudah disepakati oleh kami dari awal. Terima kasih.